Oke, kita melanjutkan materi terakhir ya untuk materi sebelum UTS. Untuk materi yang saya bagikan, contoh-contoh soal yang sebelumnya, yang hari Senin, nanti kita diskusi kalau ada pertanyaan setelah materi perkuliahan dulu ya, karena saya ngejar waktu, jadi saya masuk ke materi dulu. Materi hari ini kita akan membahas tentang chapter 4 di buku Smith-Vanes tentang heat effects ya, atau efek panas ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menghitung CP atau kapasitas panas, di mana di bab sebelum-sebelumnya itu kan nilai CP dan CV itu kan pasti diketahui ya, selalu diketahui, atau juga untuk gas ideal kita bisa menggunakan persamaan yang CP-nya itu 5/2R. Kemudian ada juga yang menggunakan gamma-gamma itu ya, yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana menghitung CP dengan mempertimbangkan terhadap temperaturnya. Sebelum masuk ke perhitungan, di sini ada beberapa definisi. Kalian mungkin bisa baca di buku kalian juga kalau di slide di share screen ini tidak terlalu jelas ya. Jadi heat effects atau efek panas itu didefinisikan sebagai fenomena fisik dan juga fenomena kimia yang terjadi akibat adanya transfer panas dari ke dalam sistem ataupun dari sistem ke lingkungan yang menghasilkan adanya perubahan temperatur di dalam sistem ataupun juga perubahan temperatur pada lingkungan gitu. Jadi keywords-nya heat effects itu adalah dampak ya dari adanya transfer panas baik dari sistem ke lingkungan ataupun lingkungan ke sistem yang mengakibatkan adanya perubahan temperatur. Contoh paling sederhana tentang efek panas adalah pada fenomena pemanasan, heating, atau pada fenomena pendinginan atau cooling dari fluida oleh karena adanya transfer panas secara langsung ke atau dari fluida tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa panas itu berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah ya. Karena adanya perpindahan temperatur tersebutlah, perpindahan panas tersebutlah, maka ada perubahan temperatur yang kita sebut fenomenanya bisa disebut dengan pemanasan ataupun pendinginan. The temperature change that occur are known as sensible heat effects because they may be detected by our sense perception of temperature. Nah, perubahan temperatur yang diakibatkan oleh adanya transfer panas itu disebut dengan sensible heat. Jadi panas sensibel ya. Ini panas sensibel. Panas sensibel ini adalah perubahan panas yang terjadi akibat adanya perubahan temperatur. Jadi perubahan panas, transfer panas yang terjadi jika fenomena itu berupa panas sensibel gitu ya yang terjadi, maka yang bisa kita lihat atau bisa kita rasakan itu adalah adanya perbedaan temperatur pada sistem ataupun ya pada sistem yang kita amati gitu ya. Nah, tetapi ada juga yang ketika ada transfer panas ternyata temperaturnya itu tetap jadi konstan, tetapi yang berubah adalah fasenya. Kalau fasenya yang berubah, maka berarti kita sebut transfer panas yang terjadi itu adalah dalam bentuk panas laten. Jadi itu perbedaannya ya. Ketika efek dari transfer panasnya itu mengakibatkan perubahan temperatur, maka itu adalah panas sensibel. Dan ketika perubahan transfer panas itu mengakibatkan perubahan fasa, maka disebut dengan panas laten. Persamaannya pun mungkin kalau kalian masih ingat ya dulu mungkin belajar di SMA atau di fisika dasar atau di kimia fisika, kalau panas sensibel itu karena berdampaknya pada perubahan temperatur, maka untuk menghitung panasnya itu sama dengan Q M dikali CP dikali delta T ya. M dikali CP dikali delta T. Nah, kalau panas laten, maka untuk menghitung panasnya karena tidak ada perubahan temperatur, jadinya Q sama dengan M dikali lambda ya, di mana lambda ini adalah panas penguapannya. Kemudian ada juga perubahan panas yang terjadi akibat adanya chemical reaction atau reaksi kimia. Nah, chemical reaction yang perubahan panas yang diakibatkan oleh chemical reaction itu dikategorikan sebagai heat of reaction atau panas reaksi. Panas reaksi yang biasa dilambangkan dengan, kalau di perubahan panas reaksi dilambangkan dengan delta
HR ya. Dimana kalau delta HR-nya ini positif, maka reaksinya endo atau exo. Endotermis atau eksotermis? Ada yang masih ingat? Endotermis, Bu. Iya benar, endotermis ya. Kalau misalnya delta HR negatif, maka dia eksotermis gitu. Dan ini kalian jangan sampai lupa ya, karena ini akan terus diaplikasikan saat nanti prarancangan pabrik kimia, khususnya pada alat reaktor ya, karena di reaktor itu adalah alat yang digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan bahan baku menjadi produk gitu. Dan di situ kita harus tahu reaksinya endotermis atau eksotermis dengan menghitung delta HR dari proses yang terjadi di dalam reaktor. Kemudian, every chemical or biochemical process is associated with one or more heat effects. Jadi, setiap proses kimia ataupun proses biokimia itu biasanya bisa terhubung dengan satu macam heat effects atau bisa dua macam. Misalnya, terjadi perubahan panas sensibel, tetapi juga ada perubahan panas reaksi di situ. Kemudian contoh yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah the metabolism of the human body. Jadi metabolisme dari tubuh kita, sebagai contohnya tubuh kita itu kan memproduksi panas ya, yang nantinya akan ditransfer ke lingkungan atau mungkin untuk membuat suhu tubuh kita tuh tetap hangat gitu. Jadi di dalam tubuh kita juga sebenarnya terjadi proses-proses seperti yang terjadi di pabrik kan, cuma dalam skala yang berbeda gitu. Kita juga mengkonsumsi makanan untuk menghasilkan energi, terus juga energinya nanti digunakan, terjadi juga perubahan temperatur dan lain sebagainya ya di dalam tubuh manusia. Chemical manufacturing process may include a number of heat effects, pasti. Jadi setiap proses pada pabrik kimia pastinya akan melibatkan berbagai jenis macam heat effects atau efek panas ya. Pertama, misalnya pada alat-alat transfer panas, kemudian pada alat reaktor, pada alat-alat pemisahan yang mungkin seperti menara distilasi yang menggunakan perbedaan titik didih, kemudian juga seperti evaporator, alat yang digunakan untuk memekatkan dengan cara menguapkan air dan liquid lainnya, gitu kan. Semuanya menggunakan efek panas di dalam industri kimia. Ini adalah salah satu contoh industri gitu ya. Di sini adalah proses melibatkan etilen glikol yang dibuat dari proses oksidasi katalitik parsial dari bahan baku etilen untuk menghasilkan etilen oxide ya. Nah, di sini proses reaksinya seperti ini. Jadi ada rangkaian proses dari etilen menjadi etilen glikol, kemudian etilen glikol dijadikan bahan baku untuk membuat produk etilen oxide gitu. Nah, di sini kalian nanti mungkin juga bisa membaca ya bahwa reaksi oksidasinya dilakukan pada suhu temperatur 250 Celcius dan reaktan harus dipanaskan hingga mencapai suhu 250 tersebut gitu supaya reaksinya bisa berjalan. Nah, di sini menggunakan panas sensibel kan karena harapannya adalah ada perubahan temperatur. Kemudian proses reaksi oksidasi juga ternyata meningkatkan temperatur. Sehingga panas reaksi harus dihilangkan dari reaktor supaya suhunya tetap 250 gitu. Jadi ini tadi salah satu case-nya ya, bagaimana penerapan perhitungan panas reaksi di dalam suatu alat reaktor. Jadi untuk bisa bereaksi persamaan ini, maka temperaturnya harus 250 kan. Sedangkan bahan baku itu kita tidak punya temperaturnya mungkin pada suhu di bawah 250 gitu. Nah, maka sebelum dimasukkan ke dalam reaktor, bahan baku ini harus dinaikkan dulu temperaturnya dengan suatu alat lain ya, seperti heater, heat exchanger, yaitu jenisnya heater. Nah, kemudian setelah 250 di dalam reaktor ini bereaksi. Nah, ternyata perhitungan delta HR-nya menunjukkan delta HR itu negatif. Berarti ada panas yang dihasilkan dari proses reaksi. Jadi artinya reaksinya bersifat eksotermis. Karena melepaskan panas, maka kemungkinan suhu di dalam reaktor itu bisa meningkat daripada 250 gitu. Nah, supaya temperatur tetap stabil di kisaran 250, maka akan ada panas yang harus dilepas dari dalam reaktor ini. Nah, biasanya kalau dalam proses prarancangan pabrik kita akan menggunakan
alat yang seperti jaket ataupun coil untuk mendinginkan supaya temperaturnya tetap stabil di 250 gitu. Itu adalah salah satu contoh-contoh kenapa kita penting untuk mengetahui bagaimana cara menghitung Qi ya, atau panas dari suatu proses gitu. Nah, di sini ada beberapa hal-hal penting yang akan kita pelajari di dalam chapter 4 ini. Yang pertama adalah sensible heat effects characterized by temperature change. Jadi efek panas sensibel itu akan sangat dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Kemudian kapasitas panas itu adalah fungsi dari temperatur dan digunakan untuk mendefinisikan fungsi dari kapasitas panas tersebut gitu. Kemudian perubahan fase, jika ada perubahan fase maka itu adalah bagian dari panas laten. Kemudian juga kita akan membahas tentang heat of reaction, delta HR, heat of combustion, dan heat of formation atau panas pembentukan. Ini panas pembakaran ya. Kemudian juga panas reaksi sebagai fungsi temperatur dan perhitungan heat effect untuk reaksi di skala industri. Untuk subbab yang pertama, 4.1 membahas tentang sensible heat effects. Jadi sensible heat effects itu definisinya adalah ketika heat transfer, jadi ada transfer panas ke dalam atau dari sistem yang tidak ada terjadi perubahan fase, tidak ada juga reaksi kimia, dan tidak ada juga perubahan komposisi. Tetapi yang ada adalah perubahan temperatur ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk sensible heat effects yang digunakan itu kan kalau untuk menghitung panas sensibel itu kan Q sama dengan M CP delta T ya, di mana M itu adalah massa, delta T itu adalah perubahan temperatur, nah CP. Kemudian nanti setelah subbab ini akan ada perhitungan nilai CP. Kemudian kita refresh kembali bahwa untuk closed system dengan constant volume proses, maka energi dalam itu sama dengan CV dt, kemudian Q sama dengan delta U CV dt untuk menghitung nilai Q. Jadi Q itu sama dengan delta U ya untuk constant volume closed system. Kemudian ini sebenarnya sudah dipelajari di bab sebelumnya. Kalau untuk constant pressure, maka delta H entalpi sama dengan integral CPDT. Nah, kalau nanti prarancangan pabrik ya, yang kita gunakan itu perhitungannya adalah yang constant pressure process gitu. Kita tidak menggunakan yang constant volume process. Oleh karena itu, biasanya yang dihitung itu adalah nilai CP, bukan nilai CV-nya. Jadi kalau misalnya constant volume kan dia CV ya. Kalau ini CP kan. Kalau di skripsi itu yang biasanya kita menggunakan constant pressure process karena volume itu pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Jadi yang dicari itu biasanya delta H-nya, bukan delta U ya, bukan energi dalam, tapi yang dihitung hanya entalpinya saja. Jadi delta H sama dengan CPDT, kemudian sehingga Q-nya, Q itu sama dengan delta H sama dengan integral T2T1 CPDT, seperti itu. Tapi kalau kalau kita membahas chapter sebelumnya ya tetap ada ya perhitungan menggunakan CVDT itu gitu. Nah, sekarang bagaimana menghitung nilai CP jika di soal itu nilai CP-nya tidak diketahui ya, karena biasanya kan sebelum-sebelumnya kalian latihan itu nilai CP-nya diketahui kan. Nah, bagaimana kalau nilai CP itu tidak diketahui? Maka kita bisa menggunakan persamaan 4.4 di mana CP per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT kuadrat. R ini adalah tetapan ya, kalian semua sudah tahu, ada di appendix A juga nilai R untuk berbagai jenis satuan. Kemudian T ini adalah temperatur. Nah, sekarang nilai A, B, C, dan D ini apa? Nilai A, B, C, dan D itu bisa dilihat di tabel C2 dan C3 pada appendix C. Jadi kita coba buka ya appendix C.
Ini appendix A ya, ini nilai R, kita bisa gunakan nilai R yang manapun, tapi menyesuaikan dengan satuan ya, satuan yang ada di persamaan tersebut. Apakah nilai temperaturnya itu Kelvin, kemudian nilai yang diinginkan tuh nilainya apa gitu. Biasanya kita menggunakan yang 8,314 ya. Tapi tergantung juga dari tekanannya, pressure-nya. Kemudian nilai ABC tadi ada di appendix C. Appendix C ini adalah heat capacities and property change of formations. Jadi di sini nilainya ya. Tadi ini sama dengan equation 4.4 tadi, CPIG per R sama dengan A plus BT plus CT kuadrat DT kuadrat, di mana T adalah temperatur, R tadi nilai tetapan, dan nilai ABC-nya tuh ada di sini ya. Jadi kalau kalian lihat, di sini ada berbagai macam chemical species. Jadi tergantung, kalau misalnya chemical spesiesnya metana, maka berarti nilai ABC-nya yang ini ya. Kalau D-nya titik-titik-titik ini gimana, Bu? Berarti ini 0, berarti kalian cukup menghitung nilai A plus BT plus CT kuadrat. Tidak perlu menghitung nilai DT-nya. Nah, di sini jangan lupa ya, ini berarti nilainya adalah koma, karena kan di sini bukunya berbahasa Inggris, jadi kadang ada mahasiswa tuh yang keliru. Di sini dianggap 5.325 gitu, padahal ini sebenarnya 5,325. Jadi jangan sampai keliru. Nah, di sini ada untuk berbagai jenis senyawa inorganik juga, seperti udara, air, oksigen, SO2, dan seterusnya ya. Terus yang di tabel C2 ini adalah heat capacities of solid, jadi untuk padatan. Kemudian yang C3 adalah heat capacities of liquid. Ini adalah sumber acuannya. Nah, kalau di sini terbatas senyawa-senyawanya. Kalau kalian ingin yang lebih banyak, itu bisa lihat di bukunya Yaus ini. Di situ lengkap sekali kalau kalian nanti menyusun skripsi ya, dan butuh data nilai ABC untuk menghitung nilai CP. Tapi kalau kita di mata kuliah termo, kita cukup menggunakan appendix ini aja, karena senyawa-senyawa yang ada di problem-problem yang ada di buku ini pastinya sudah available di appendix C ini. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini ya, untuk tabel C1 ini, kalau kalian lihat di sini ada pangkatnya ya. Jadi misalnya metana nih. Metana ini kan nilai A-nya 1,702, oke ya. Kemudian nilai B-nya 9,081, terus di atas ini ada 10 pangkat 3. Nah, artinya nanti ketika memasukkan ke sini untuk perhitungan B, maka di sini menjadi 9,081 kali 10 pangkat min 3 ya. Jadi bukan jadi pangkat 3. Karena 9,081 itu adalah 10 pangkat 3-nya. Jadi di sini dikali 10 pangkat min 3. Nah, terus kalau untuk C-nya, ini berarti jadi min 2,164 kali 10 pangkat min 6. Itu ketika dimasukkan ke persamaan ya. Nah, untuk nilai D, di sini kan nggak ada nih. Misalnya di sini ada ya, misalnya di sini 9 gitu. Berarti nilai D-nya itu jadi 9 kali 10 pangkat 5 ya. Karena di sini awalnya minus D jadi positif. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk menghitung nilai CP. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kemudian ini untuk kondisi pada section 3.3, pada chapter 3.3 ya, ketika pressure itu mendekati 0, maka maka di sini bisa mendekati gas ideal state gitu. Nah, di sini makanya kita ada tuh persamaan-persamaan yang kita tahu ya, bahwa CP itu sama dengan 5/2R kan. Kemudian juga ada CP sama dengan 7/2R dan seterusnya. Itu diambil dari eksperimen yang pernah dilakukan. Jadi kalian nggak usah
bingung nanti di soal, kalau misalnya soal UTS atau UAS atau problem-problem ya, ketika nilai CP-nya tidak diberikan, maka kalian pasti harus menghitung nilai CP dengan persamaan yang tadi ada di persamaan 4.4. Tapi kalau memang di contoh soalnya itu diberikan nilai CP, maka kalian cukup menggunakan nilai yang ada di soal tersebut gitu atau di problem. Tapi kalau memang kalian untuk menghitung neraca energi pada perancangan pabrik, maka biasanya pasti akan mencari data ABC dan menghitung nilai CP dengan persamaan 4.4 tadi. Ini yang tadi ya sama. Kemudian untuk menghitung nilai CV, ini kan tadi ini persamaannya untuk menghitung nilai CPIG per R. Nah, untuk menghitung nilai CV-nya bagaimana? Maka kalau sudah dapat nilai CP-nya dari persamaan 4.5 ini, maka kita tinggal masukkan ke persamaan 4.6 ya. CV per R sama dengan CP per R dikurang 1 ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ini, nanti kalian bisa baca sendiri aja contohnya. Contoh perhitungannya, karena ini hanya untuk memasukkan equation 4.5 ya. Nah, kemudian sekarang gimana kalau misalnya ada lebih dari satu senyawa ya. Ini misalnya ada gas campuran. Jadi misalnya dalam suatu tempat, dalam suatu vessel, misalnya ini ada gas A, B, C. Kemudian gimana cara menghitung CP campurannya, CP mix-nya? Maka menggunakan persamaan 4.7. Jadi CP mixture campurannya sama dengan YA dikali CPA ditambah YB dikali CPB dan ditambah YC dikali CPC. Ada yang tahu Y-nya ini apa kira-kira? Fraksi mol, Bu. Ya benar, fraksi mol ya. Jadi samalah seperti kita menghitung titik didih campuran atau mol campuran, seperti itu ya. Kemudian nah, sekarang gimana cara menghitung CP jika terjadi perubahan temperatur ya. Jadi kalau yang tadi itu, kalau yang 4.4 itu kondisinya misalnya kita disuruh menghitung CP pada T sama dengan 50 derajat Celcius. Berarti kan kita tinggal convert ini ke Kelvin, terus kita cari nilai A, B, C dari appendix C1, C1, C2, C3 tadi. Terus kita tinggal masukin kan ke persamaan tadi kan ya. Terus T-nya kita masukin ini 50 tambah 273,15. Nah, sekarang gimana kalau misalnya terjadi perubahan temperatur gitu, ada T0 dan ada T1. Jadi misalnya kalian disuruh menghitung nilai CP ketika sistem itu berubah gitu dari temperaturnya awalnya 50 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius. Nah, itu gimana cara menghitung nilai CP-nya pada kondisi perubahan tersebut? Maka kita bisa menggunakan persamaan yang ada di sini. Yang ini ya. Equation yang ini nih. Jadi CP per RDT sama dengan integral TT0 CP per RDT. Nah, di sini T-nya adalah temperatur akhir, T0 ini adalah temperatur awal, sama dengan A. A ini tadi yang dari appendix kan, B juga yang dari appendix, kemudian dikali T ditambah T0, ditambah C per 3, T kuadrat plus T0 kuadrat, ditambah T dikali T0 plus D. D ini juga dari appendix. Ingat T itu T akhir, T0 itu T awalnya. Seperti itu, kemudian dari persamaan tersebut kita kemudian bisa juga mengestimasi temperatur akhirnya. Jadi kalau misalnya pada kasus yang tadi ini kan temperatur awalnya diketahui ya, temperatur awal dan akhir diketahui, maka kita tinggal mencari CP. Nah, kalau pada kondisi CP-nya yang diketahui tapi kita tidak tahu berapa T akhirnya, maka kita juga bisa menggunakan persamaan yang 4.11 ini ya.
Nah, jadi untuk mencari temperatur akhirnya, kalau misalnya sudah diketahui nih, perubahan entalpinya sekian, terus CP karena perubahan entalpi, perubahan panas itu sekian, T awalnya diketahui, nah terus ditanya T akhirnya berapa, maka bisa menggunakan persamaan 4.11 ya. Kemudian CPH itu apa sih? CPH itu is defined as a mean heat capacity. Jadi kapasitas panas rata-rata ya. Sebentar ya, saya nge-charge laptop dulu. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita lihat di problem example ya, contoh soalnya. Di sini contoh soalnya, hitunglah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur dari 1 mol metana dari 260 ke 600 derajat Celcius pada kondisi steady flow proses yang pada kondisi tekanannya itu rendah dan bisa diasumsikan sebagai kondisinya itu adalah gas ideal gitu. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa sih panas yang diperlukan untuk meningkatkan temperatur 1 mol metan ini dari temperaturnya 260 ke 600 Celcius ya. Maka di sini ada solutionnya. Yang pertama dilakukan, kita berarti yang dicari itu yang ditanya adalah nilai Q kan. Kita bisa menggunakan equation 4.3. Jadi tadi di sini ini ya, di mana Q sama dengan delta H sama dengan integral CP dt. Pada soal ini proses flow prosesnya itu tetap steady, terus juga tidak ada perubahan tekanan kan, makanya menggunakan Q sama dengan delta H. Nah, Q sama dengan delta H sama dengan CPIGDT. Di sini di-combine dengan equation 4.8. Equation 4.8 yang ini ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menghitung nilai CP-nya dulu, karena CP-nya ini tidak bisa menggunakan persamaan 4.4 karena di sini ada perubahan temperatur, bukan satu saja temperatur ya, makanya kita menggunakan persamaan 4.8 ini. Setelah itu dimasukkan ke persamaan 4.8 didapatkan nilai ini ya. 1,702 dikali T min T0, jadi bisa kita lihat lagi ke sini. Jadi kalian bisa menggunakan yang 4.8 atau yang ini ya, yang sudah dirubah, yang mana menurut kalian lebih mudah, nanti hasilnya sama aja. Jadi bisa menggunakan 4.8 atau yang ini kan cuma dikeluarin aja kan nilai T min T0-nya. Setelah itu, setelah dapat nilai CPIG per R-nya, nah untuk mencari nilai Q dikali delta H-nya, maka harus dikali dengan R ya, karena kita balik ke sini lagi. Nah, untuk mencari Q kan sama dengan delta H atau sama dengan CP sama dengan integral CP dt. Nah, integral CP dt-nya karena ada perubahan temperatur, maka akan menggunakan persamaan 4.8. Tapi persamaan 4.8 itu kan masih per R kan persamaannya.
Nah ini kan masih CP per R kan, makanya untuk mendapatkan nilai Q itu harus dikali dengan nilai R di sini. Ini harus dikali dengan nilai R karena delta H ini kan sama dengan integral CP dt kan. Sementara equation 4.8 itu kan masih CP per R. Jadi supaya dapat integral CP dt maka harus dikali dengan R. Coba kalian kerjakan dulu ini sebentar, saya kasih waktu ya untuk nyoba gitu. Apakah kalian bisa mencari data di appendix C tersebut gitu untuk metan. Kemudian kalian coba masukkan di mana nilai T awalnya itu adalah 260 ya. Jadi ini 260 ditambah 27315. Jadi T0-nya 533. Terus temperatur akhirnya 600 tambah 273,15 jadinya 873,15. Coba kita break 10 menit ya, kalian coba kerjakan.
Gimana? Sudah ada yang selesai mencoba? Atau mungkin ada yang bingung? Oh ya, saya mau nyampaikan juga ya. Jadi di buku ini mungkin kalian di problem-problem example lain yang mungkin nanti kalian ketemu tulisan seperti ini ya. Jadi integral T0 CPR DT sama dengan ICPH, setara dengan ICPH T0 T ABCD. Mungkin kalian bingung ini apa gitu kan. Ini sebenarnya adalah programming. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan 4.8 tadi yang ini ya. Persamaan 4.8 yang ini kita selesaikan dengan ada program komputer ya. Maka kita tinggal menginput seperti ini. Kita tinggal menginput nilai T, T0, CPR, DT, ICPH, T0, T, ABCD ini. Nah, nanti kalian kalau misalnya ujian ya, tolong semoga semuanya mendengar ya dan memperhatikan. Kalau misalnya ujian, jangan nulis seperti ini. Kalau nulis seperti ini nilainya akan saya kurangi gitu. Karena kan kita tidak menggunakan komputer kan. Maka tetap dituliskan. Misalnya nih ujiannya saya memberikan soal yang mirip dengan example. Biasanya mahasiswa itu ada yang menuliskan nggak mau lama gitu, mau cepat, jadi ditulisnya seperti ini. Nah ini akan saya kurangi nilainya, karena ini kan kalau menggunakan komputer gitu, tetap harus ditulis equation lengkapnya, seperti yang ada di equation 4.8 ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya tiba-tiba muncul tulisan seperti ini di example-example berikutnya gitu. Nah, ICPH ini menunjukkan bahwa adalah kapasitas panas dengan adanya yang dihubungkan dengan entalpi ya, karena tadi delta H sama dengan sekian gitu kan. Kemudian untuk menghitung nilai Q, kalau di programming komputernya dikali dengan R, 8,314 dikali ICPH. Nah, nanti kalau ada muncul seperti ini di example lain, ICPH sama dengan ICPH buka kurung 5,533 bla 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 gitu. Terus bingung ini apa gitu kan. Ini tuh sebenarnya equation 4.8 gitu. Jadi nggak usah bingung. Seperti itu ya. Terus kalau ada MCPH ini yang mana ya? Ini adalah persamaan yang ini sebenarnya yang dimaksud. 4.9 ini ya. Ibu, Bu. Ya. Saya mau nanya, Bu. Iya, silakan. Itu kan yang di solution itu kan Q sama dengan delta H. Nah, terus yang pas di hasilnya tuh kok Q-nya sama dengan 8,314 gitu, Bu. Saya nggak ketemu datanya gitu, Bu. Tadi saya sudah menjelaskan ya. 8,3 kan Q sama dengan delta H. Q sama dengan delta H sama dengan R dikali CPR DT ya. Di mana R ini kan 8,314 ya. Oh, iya, Bu. Ya, sementara ini CPR DT ini adalah equation 4.8 ya. Nah, kenapa equation 4.8 ini harus dikali dengan R? Karena equation 4.8 itu masih CPIG per R. Sementara delta H dan Q ini sama dengan CPDT kan. Jadi per R-nya harus dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan per R ini harus dikali dengan R ya. Sudah bisa dimengerti? Iya, Bu, bisa. Oke.
Ada lagi kah yang mau ditanyakan untuk yang ini? 4.2. Kalau nggak ada, kita next ke contoh berikutnya, ke bahasan berikutnya. Untuk mencari nilai ini yang 1,702, 9,81 itu kalian sudah ketemu ya data-datanya ya? Bisa semua ya? Sudah, Bu. Oke, Iya, Bu. kita bisa move ya ke berikutnya. Nah, di sini juga selain menggunakan seperti example yang tadi kita sudah kalian coba ya, bisa juga menghitung delta H ini dengan persamaan 4.10 kan. Delta H sama dengan CPH dikali T min T0. Nah, kalau misalnya menggunakan persamaan ini, maka kalian menghitung nilai CPH-nya ini menggunakan equation 4.9 ya, yang ini. Jadi CPH per R sama dengan A plus B per 2 T bla 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 bla. Tapi di sini jangan lupa sebelum dimasukkan ke equation 4.10 ini yang ini tuh harus dikali dengan R ya, sama seperti yang tadi supaya nilai CPH per R ini menjadi CPH saja karena di sini yang dibutuhkan adalah nilai CPH. Jadi harus dikali dengan R ini. Yang ada di ruas kanan ini dikali dengan R. Ini kan juga dikali dengan R ya, sehingga R-nya hilang. Yang ini jadinya ruas kanannya juga dikali dengan R. Dan nilai CPH ini bisa dimasukkan untuk menghitung nilai delta H juga. Tapi delta H-nya, CPH-nya ini harus dikali dengan T min T0. Kalau misalnya kita menggunakan equation 4.8 tadi, delta H itu kan langsung kan tadi delta H sama dengan tinggal dikali dengan R kan ya, R dikali dengan equation yang ini kan 4.8. Nah, bisa juga menghitung delta H itu dengan menggunakan equation 4.9. Tapi harus dikali dengan R dikali juga dengan T min T0. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau ketemu di example nanti MCPH, nah MCPH ini artinya adalah yang ini ya. MCPH itu adalah equation 4.9 nih. Jadi kalau ICPH, misalnya kalian belajar contoh-contoh yang lain nantinya dan mereka tidak menuliskan lengkap, maka kalau misalnya ketemu ICPH, nah ICPH ini sama dengan equation 4.8 ya. Dan kemudian kalau ada example lagi menuliskan MCPH, nah ini sama dengan equation 4.9. Seperti itu ya. Sampai sini semoga sudah bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke example 4.3. Berapa final temperatur, berapa temperatur akhir ketika 400 ketika panas dengan sejumlah 400 kali 10 pangkat 6 joule ditambahkan ke dalam 11 kali 10 pangkat 3 mol amonia yang awalnya temperaturnya itu T0 530 Kelvin pada kondisi steady flow proses pada pressure-nya tekanannya 1 bar. Nah, sekarang yang ditanya T2-nya, T akhirnya. Jika delta H adalah entalpi yang digunakan untuk mengubah 1 mol dari suatu senyawa, maka Q sama dengan N dikali delta H, maka delta H sama dengan Q per N. Nah, di sini Q tidak sama dengan delta H langsung, tapi dikalikan lagi dengan molnya, karena di sini dia bukan 1 mol ya. Kalau misalnya di sini kan, kalau di example sebelumnya ini kan 1 mol nih, jadi Q sama dengan delta H gitu. Tapi kalau misalnya diketahui molnya, maka Q sama dengan N dikali delta H. Nah, untuk mencari entalpi per mol, karena kita tuh selalu menggunakan hitungan itu adalah per mol ya entalpinya. Maka di sini karena di sini molnya bukan 1 mol, maka kita bagi dulu nih
kita kan mau cari entalpinya nih untuk mengetahui T akhir kan dengan persamaan yang ini tadi yang sebelumnya kita lihat di sini. Nah, untuk mencari T akhir kan dengan equation 4.11. Jadi kita harus tahu delta H. Sementara yang diketahui itu adalah Q. Nah, Q itu kan sama dengan delta H nih. Tapi karena molnya ini lebih dari bukan 1 mol, jadi kita harus bagi dulu dengan molnya. 400 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 11 kali 10 pangkat 3 kan berarti 11.000 mol ya. Jadi dapat nih nilai entalpinya, nilai H-nya. Kemudian untuk mencari nilai T, tadi persamaannya T sama dengan berapa? Kalian mungkin bisa bacakan di buku kalian, biar saya nggak bolak-balik halamannya, saya nggak hafal rumusnya soalnya. T sama dengan delta H ya, kalau nggak salah ya. T sama dengan delta H per CPH ya? Iya, Bu. CPH min T0 ya, kalau nggak salah. Plus, Bu. Oh, plus ya, oke. Plus T0. Delta H-nya kemudian kita udah dapat 36.360 Joule per mol. Jangan lupa kalau koma itu adalah ribuan ya di buku ini. Nah, sekarang kita berarti harus mencari nilai T0 juga sudah diketahui, berarti sekarang yang harus diketahui adalah nilai CPH yang harus dihitung. Nah, untuk menghitung nilai CPH, maka kita menggunakan equation 4.9 ya. Nah, setelah itu kita dapat nilai CPH-nya dengan 4.9, maka kita bisa menggunakan 4.11. Dari nilai perhitungan CPH ini, jangan lupa ya, ini masih CPH per R dari sini, kemudian kalian kalikan dengan R-nya, nanti dapat nilai CPH-nya, baru masukkan ke persamaan ini. Nah, didapat bahwa T2-nya itu adalah sebesar 1234 Kelvin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke panas laten ya. Tadi kita sudah membahas tentang panas sensibel, sekarang kita membahas panas laten untuk pure substance atau substansi murni. Nah, persamaan panas laten itu mengikuti persamaan 4.12. Delta H sama dengan T dikali delta V dP1 dt, di mana delta H itu adalah panas laten, perubahan entalpi disertai dengan perubahan fasa. Kalau sensibel itu tadi adalah perubahan entalpi disertai dengan perubahan temperatur. Kalau di sini perubahan fasa, kemudian T itu pastinya temperatur ya, kemudian delta V itu adalah volume, perubahan volume yang disertai dengan perubahan fasa. Kemudian P-sat ini adalah saturation pressure, P-saturated gitu ya. Tekanan pada saat terjadi perubahan fasa itu. Jadi P-sat ini adalah tekanan di saat terjadi perubahan fasa gitu pada sistemnya. Atau kita sebut juga turunan dari persamaan ini disebut dengan Clapeyron equation. Ini ada di section chapter 6. Jadi kita belum belajar sampai ke situ ya. Di chapter 4 ini kita belum belajar sampai ke situ. Kemudian equation yang digunakan untuk perhitungan ini adalah ini 4.14. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada kondisi nih, kan kalau panas laten itu berubah fase kan. Nah, jadi di sini ada fase 1. Fase 1 berubah fase menjadi fase 2. Ini biasanya pada proses apa sih? Proses kondensasi. Pada alat kondensor ya. Sudah pernah megang alat, bukan megang ya, melihat alat kondensor? Lihat langsung mungkin atau ngelihat di foto atau di video, sudah pernah? Pernah Bu, kalau kondensor. Oke, kondensor ini kan fungsinya untuk mengembunkan ya dari yang fasenya uap menjadi liquid. Nah, pada proses kondensasi ini itu terjadinya adalah panas laten karena yang berubah itu adalah fasenya kan. Nah, sekarang kita mau tahu berapa sih
entalpi pada kondisi fase 1 dan fase 2. Misalnya entalpi fase 1-nya sudah diketahui ya. Sekarang entalpi fase 2-nya gimana? Nah, itu bisa menggunakan persamaan Watson ini ya, 4.14. Jadi delta H2 per delta H1 sama dengan 1 min TR2 dibagi dengan 1 min TR1 pangkat 0,38. Nah, terus sekarang gimana cara menghitung nilai TR? Kita coba ke appendix dulu ya. Nah, kita lihat ya, di buku kalian, mungkin kalian masih buka example yang tadi. Di situ kan contohnya tuh water kan, air kan. Nah, TR itu, untuk menghitung nilai TR, kan di equation tadi itu pakai TR kan. TR itu adalah nilai T per TC, ya. T itu adalah temperatur sistemnya. Kemudian TC itu apa? Nah, TC itu bisa dilihat di appendix B ya, di appendix B. Nah, untuk contoh soalnya, kalau kalian sekarang masih di halaman yang tadi saya buka contoh soal itu, bisa lihat ya kalau water, di situ untuk menghitung TR-nya, T-nya adalah 100 Celsius ya, kalau nggak salah 100 Celsius sama 300 Celsius, itu ditambah dengan 273,15 kan, jadinya 373,15 sama 573,15. Nah, masing-masing untuk menghitung TR-nya itu kan di situ 373,15 dibagi 647,1 kan ya. Nah, 647,1 itu dapatnya dari sini ya. Karena TR itu sama dengan T per TC. TC itu adalah nilai yang didapat di sini untuk TC-nya air di tabel appendix B1 ya. Jadi dari situ nilai TR itu adalah T per TC. Nah, bisa dilihat di sini bahwa latent heat-nya untuk kondisi 1 sudah diketahui 2257. Kemudian T1-nya 100 Celsius ditambah 273,15 jadi 373,15. Kemudian T2-nya 300 tambah 273,15 573,15. Terus 647,1 dari mana? Dari appendix B ya, tadi ya. Karena TR sama dengan T per TC. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Terus untuk mencari entalpi 2, maka kita menggunakan persamaan 4.14. Tinggal dimasukkan aja angkanya di sini. Dapatlah nilai entalpi 2-nya. Nah, sekarang standard heat of reaction, entalpi reaksi, untuk menentukan endotermis atau eksotermis. Ini mungkin sudah pernah dipelajari ya kayaknya di SMA ya. Jadi, tinggal dihitung ya dari data yang ada, gitu nilai delta HR-nya untuk masing-masing produk, reaktan dan produk. Nah, untuk menghitung delta HR-nya pastinya delta HR itu berarti kan hanya produk dikurang dengan reaktan ya. Jadi nanti bisa dilihat entalpi masing-masingnya dihitung, baru dilihat selisih antara entalpi produk dan reaktannya.
Nah, nilai delta HF ini, delta HF 298, ini juga bisa dilihat di appendix-nya buku termo. Kalian coba buka-buka appendix-nya, nanti kalian ketemu di situ data untuk nilai delta HF. Nah, ini contohnya, hitunglah standar heat reaction pada suhu 25 untuk reaksi ini, gitu kan, 4HCl plus oksigen menjadi 2H2O plus 2Cl2. Nah, sekarang step yang pertama berarti kita harus cari nilai delta heat formation-nya, delta HF-nya untuk menghitung delta H reaction. Nah, delta HF-nya dihitung dengan mencari nilai delta HF pada suhu 298 di tabel C4, ya kan? Kemudian dapat nilainya HCl segini, H2O segini. Terus tinggal dimasukkan persamaannya, ini delta HF-nya, terus kenapa ini dikali 4? Karena 4 HCl kan, jadi dikali 4. Terus ini kenapa yang H2-nya, 2H2-nya ini bisa dicoret ya. 2H2-nya bisa dicoret sehingga menjadi 4 HCl. Nah, terus oksigen kenapa nggak diperhitungkan? Karena oksigen itu nilai delta H formation-nya 0. Kalau kalian lihat di appendix itu nggak ada, karena memang delta H formation-nya 0. Begitu juga dengan Cl2 ya. Jadi di sini hanya melihat HCl dan H2O. Sehingga didapatkan delta H reaction-nya minus 114.408 Joule. Seperti itu. Terus standard heat of combustion sama seperti itu juga ya, menggunakan standard heat formation juga, delta HF juga. Terus nah, ini adalah bagaimana sih perubahan entalpi, hubungan antara entalpi dengan temperatur, dependence dengan temperatur ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan entalpi dari entalpi ini untuk sebentar ya. Nah, ini temperatur dependence of delta H. Jadi hubungan antara delta H dengan temperatur. Ini jangan lupa general chemical reaction. Ini kan, nah jangan lupa VE itu adalah koefisien stokiometri, dan A itu adalah senyawanya, chemical formulanya, misalnya di sini 2HCl, berarti VI ini 2, A-nya ini adalah HCl, seperti itu kan. Nah jangan lupa untuk menghitung nilai delta HF, menghitung delta HR, delta combustion, dan lain-lain itu, pastinya untuk produk itu positif, dan untuk reaktan itu negatif ya. Koefisien, jadi di sini misalnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, N2 itu koefisien stokiometrinya kan 1 kan, tapi di sini dituliskan -1 karena dia reaktan. Itu juga untuk H2. Gitu. Sementara untuk NH3 itu positif karena dia adalah produk. Nanti kita akan pelajari ini lebih lanjut di chapter 13 ya, di termodinamika 2. Nah, ini cara untuk menghitung delta HF ya, untuk persamaan ini contohnya 4HCl plus O2 menjadi 2H2O dan 2Cl2 yang kayak tadi dicontoh di atas. Ini kan O2-nya 0 ya, terus Cl2-nya juga 0, jadi kita cuma melihat HCl dan 2H2O, sehingga delta H-nya itu menjadi karena ini reaktan, maka kan ini jadi minus kan, -4 kan. Jadi di sini minus gitu. Seperti itu konsepnya. Atau kalau kalian lebih nyaman dengan ini ya, misalnya ya udah delta H sama dengan produk kurang reaktan, juga bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik, jangan sampai reaktan dikurang dengan produk ya. Nah, kemudian sekarang delta H0 ini apa? Nah, data-data yang ada di situ kan yang formation itu kan pada suhu 298 kan, pada suhu 298 Kelvin. 298,15 Kelvin kan kalau delta HF formation yang ada di appendix, atau 25
Celsius. Nah, berarti kan delta H yang kita hitung dengan menggunakan delta HF itu kan berarti delta H0 ya. Maksudnya tuh entalpi pada kondisi standar, pada kondisi temperatur 25 Celsius. Nah, gimana kalau misalnya kita mau cari untuk yang temperaturnya tuh pada temperatur reaksi kita gitu. Nah, di situ maka kita menggunakan persamaan 4.19. Jadi, kalau misalnya nih, kalian mau kalian mereaksikan metanol pada suhu 500 Kelvin gitu. Nah, kalian kan nggak bisa nih menggunakan delta H-nya yang tadi dihitung dengan menggunakan delta HF 298, karena ini kan pada suhu 25 ya, pada suhu standar. Nah, gimana caranya? Maka pertama, hitung dulu untuk pada suhu standar, di mana di sini dianggap dituliskan sebagai delta H0, barulah ditambah dengan R dikali integral T0 delta CPR dt. Nah, ini sebenarnya adalah yang tadi kita sudah bahas, delta CP per R ini kan equation 4.8 ya, baru dikali dengan R gitu, ditambah dengan delta H formation-nya pada suhu 25 Celsius. Nanti mungkin lebih jelas kita lihat di example ya. Nah, example 4.6. Hitunglah standar heat dari persamaan CO plus 2H2 menjadi metanol CH3OH pada temperatur 800 derajat Celcius. Pertama, step yang harus dilakukan adalah kita menghitung data entalpi pada kondisi T0. T0 ini adalah T reference pada suhu 25 Celcius atau 298,15 Kelvin dengan menggunakan data heat formation dari tabel C4. Jadi dihitung dulu delta H0-nya sama dengan delta HF298 sama dengan, nah ini, produk dikurang reaktan. Berarti ini adalah delta H-nya punyanya si metanol. Ini adalah delta H-nya si metanol ya. Kemudian produk dikurang reaktan. Nah, di sini adalah delta H-nya milik karbon monoksida ya. Kalau nggak salah, coba kita cari di tabel C4 ya. Nah, ini ada nilai delta HF. Tadi senyawanya metanol ya. Nah, ini metanol gas minus 200.660. Kemudian reaktannya CO karbon monoksida minus 110.525. Jadi dari sini ya nilainya yang ini. Dapat dari situ, nah dapatlah sudah nilai delta H0-nya. Setelah itu, step berikutnya, kita menghitung nilai CPIG per R-nya. Nah, di sini yang pertama, kita harus menghitung nilai, kita masukkan juga nilai, kita buat tabel ya, untuk senyawa metanol, senyawa CO, dan H2. Terus koefisien stokiometrinya kita tuliskan untuk metanol 1, kemudian untuk CO itu -1 karena dia reaktan, kemudian H2 juga -2 karena dia reaktan. Ini kan 2 nih, jadi negatif karena reaktan. Kemudian nilai A, B, C, D dari tabel C1 tuliskan juga di sini. Kalau kalian nggak mau bingung, langsung aja di sini ditulis 12,216 dikali 10 pangkat -3 ya. Terus 0,557 kali 10 pangkat -3, ini 0,422 kali 10 pangkat -3. Terus di sini minus 3,450 kali 10 pangkat -6, dan seterusnya. Kalau yang di sini ini 0, berarti 0 nggak ada. Terus di sini min 0,031 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, kemudian
Kalau tadi yang saya jelaskan di awal itu kita langsung masukkan aja nilai ABC-nya seperti example yang tadi pertama kita pelajari. Nah, di sini harus dibuat lagi, dijumlahkan gitu. Kenapa? Karena sekarang ada lebih dari satu senyawa ya. Kalau di example tadi kan satu senyawa aja kan, metan aja. Nah, kalau di sini sudah lebih dari satu senyawa karena ada reaksi kimia di sini. Nah, oleh karena itu kita untuk A itu kita jumlahin aja. A-nya metanol, CO sama H2 ditambahkan gitu. Nah, jadinya seperti ini ya. Dikali dengan koefisien stoikiometrinya, jadi 1 kali 2,211 ditambah min 1 dikali 3,376 ditambah min 2 dikali 3,249. Jadi dijumlahin aja gitu. Tapi karena di sini reaktan itu negatif, jadi sama aja kayak A-nya produk dikurang dengan total A-nya reaktan. Seperti itu ya. Nanti dapat nilai delta A-nya. Begitu juga untuk nilai delta B, delta C, dan delta D. Setelah itu baru masukin ke persamaan 4.20. 4.20 itu yang mana? Yang ini. Nah, 4.20 ini sebenarnya mirip sama 4.8. Bedanya kalau di 4.8 itu kan hanya untuk satu senyawa kan. Misalnya metan aja tadi kan yang kita kerjakan, atau air aja, atau oksigen aja. Nah, kalau 4.20 ini untuk yang reaksi gitu. Jadi ini persamaannya ya, yang membedakan hanya nilai A-nya itu menjadi delta A, B-nya menjadi delta B, C-nya menjadi delta C, dan D-nya itu menjadi delta D. Setelah itu dimasukkan ke sana, ke persamaan tersebut, maka dapatlah nilainya pada temperaturnya 1073,15. Ini dari soal kan, tadi disebutkan bahwa pada 800 derajat Celcius, jadi 1073,15 Kelvin. Kemudian sudah dapat nilai dari sini, kemudian dikali dengan R, ya kan pastinya, karena 4.20 itu masih seper R. Nah, jadi di sini delta H dengan menggunakan equation 419. Ini untuk mencari delta H0, berarti delta H maksud saya sama dengan delta H0 tadi sudah didapat untuk kondisi standar, ditambah dengan R 8,314 dikali dengan delta ini, ya, bukan 4.8 ya, nanti kalian keliru sih. Ini 4.20. Bedanya adalah di delta A, delta B, delta C. Jadi setelah dapat ini semua, baru kalian masukin ke persamaan ini. Tinggal ditambahin delta H0 ditambah R, jangan lupa ini R-nya, dikali dengan equation 4.20. Ada pertanyaan untuk contoh yang ini? Jadi ini delta H0 ya, dari sini. Ini adalah entalpi pada kondisi standar, pada kondisi 25 Celcius. Kemudian ini nilai R, kemudian ini didapat dari equation 4.20. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, udah cukup jelas ya berarti. Ini saya nggak usah bahas ya, karena ini hampir sama aja, cuman ini agak panjang ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian, oh ya, di video yang dibagikan di hari Senin kemarin, apa ada pertanyaan? Untuk iterasi kalian bisa. Di videonya itu kalau nggak salah saya ada ngebahas tentang iterasi ya. Kalian sudah mengerti iterasi itu seperti apa? Kalau misalnya sudah, saya cukupkan pertemuannya ya untuk yang hari ini. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau perhitungan iterasi yang example 3.8 bagian C itu gimana ya, Bu? Oke, saya buka ya soal bukunya.
Sampel 3.8 ya. Kita back ke chapter 3. Bentar, kayaknya di video itu saya masih pakai 7 edition ya. Jadi kayaknya nomor example itu bisa beda. Bentar ya, saya cari. Yang ini ya maksudnya ya? Yang ini bukan? Bukan, Bu. Bentar ya. Oh ini, oke, sama berarti. Yang ini ya? Iya, Bu. Yang itu. Oke, yang A sama B nggak ada masalah ya, karena ini kan pakai equation kan. Equation yang di atasnya kan ya, untuk A sama B. Yang C ini kan berarti yang jadi masalah kan, karena pakai iterasi kan. Nah, kalian udah ada ini nggak, pelatihan Excel nggak dari kakak tingkatnya tentang cara menggunakan goal sheet? Atau mungkin di perkuliahan? Kenapa? Ada Bu kemarin. Iya, biasa goal sheet dan solver ya. Nah, sebenarnya iterasi ini adalah cara konvensionalnya dari goal sheet dan solver. Kalau misalnya kita, di sini kita menggunakan cara konvensional gitu. Kalau di Excel itu kan langsung dapat gitu kan. Nah, sekarang iterasi itu gimana? Iterasi itu kita menggunakan cara coba-coba gitu. Jadi berulang-ulang. Nah, pertama kita tahu bahwa untuk yang C ini kita menggunakan equation 3.38 ya kan untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang kita tuh mau mencari volume. Mau mencari volume, tapi untuk mencari volume ternyata rumus perhitungannya tuh ada volume juga. Jadi bingung kan, jadi nggak bisa diselesaikan kan sebenarnya persamaannya gitu kalau kita pikirkan di awal. Nah, tetapi di sini kita harus memisalkan dulu, membasiskan gitu. Kemudian nanti baru dilakukan iterasi gitu. Nah, di sini untuk coba-coba awalnya, maka kita coba pertama dengan menggunakan ideal gas state value. Jadi karena di A sama B ini, nah A ini kan untuk gas ideal state, pada kondisi gas ideal kan kalian sudah dapat nilai VIG-nya kan ya, volumenya ya, 3934 kan ya. Kemudian yang B ini dengan equation 3.36 dapat 3546. Nah, untuk C, untuk V awalnya kita bisa ambil nilai 3934 dulu. Jadi kita estimasi ya, menggunakan estimasi. Di sini disebutkan bahwa menggunakan kondisi yang gas ideal state dulu. Jadi 3934 ya. Jadi di sini 3934 kita ambil sebagai nilai VI awal. Baru kita cari nih jadinya di sini. Kita cari V1 sama dengan RT per P. Nah, RT-nya kan kalian tahu kan, sudah ada kan ya di soal kan. Dikali dengan 1 plus nilai B-nya juga kan sudah ada kan. Nah, V-nya ini kayak gimana gitu biar bisa dihitung. Masukkan dulu nilai ini, 3934. 3934 ditambah C per 3934 kuadrat ya. Kuadrat. Nanti dapat nih nilainya kan. Ini kan R masukin, T-nya dimasukin, P-nya dimasukin, B dimasukin, C-nya dimasukin. Nanti dapat nilai kan. Saya nggak usah hitung ya. Saya misalkan aja ya nilainya. Misalnya di sini dapat 3.800 misalnya ya. Cuma misal ini. Ini hasil perhitungan. Kalian harus hitung sendiri. Nah, terus dari 3.800 ini, hitung lagi. V2 sama dengan, masukin lagi. RT per P dikali 1 ditambah B dibagi dengan, nah sekarang nilai V yang di sini masukin dari sini, yang tadi dihitung.
Berarti di sini 3.800 ditambah C 3.800 kuadrat. Nah, dapat kan, masukin lagi kan angka-angkanya nih. Dapat nanti V2-nya. Misalnya V2-nya 3.720 misalnya. Nah, dari sini masukin lagi V3 sama caranya rumusnya. Ini saya misalkan A aja ya, biar saya nggak tulis ulang-ulang. Jadi A dikali 1 plus B dibagi, masukin angka yang ini, 3720 tambah C per 3720 kuadrat. Nanti dapat kan di sini misalnya 3.600. Nah, ini masukin lagi ke V4 sampai nanti angkanya itu konstan. Misalnya kamu masukin ya V4 pakai persamaan itu tadi dapat 3.550 misalnya. Terus masukin lagi, cari lagi V5. Dapat 3488 misalnya hasil perhitungannya. Nah, dari sini kamu hitung lagi V6. Nanti dia akan konstan. Kalau sudah konstan dapat 3488 juga udah, berarti selesai iterasinya. Berarti nilai volumenya adalah 3.488 ini. Seperti itu. Bisa dimengerti nggak? Oh, berarti bisa, Bu. Berarti sampai nilai V-nya itu konstan ya, Bu, sama Ya. gitu. Kalau Iya, dicoba betul. lagi. Betul. Jadi iterasi ini bisa juga diaplikasikan nantinya ya, kita belajar yang lain, nggak selalu V gitu, bisa juga kayak Z, nyari Z juga iterasi. Nah, itu sama, Z-nya bisa dimisalkan. Nah, kalau ini kan karena di sini dibilang sesuai dengan ideal gas state ya. Kalau misalnya nggak dibilang seperti itu ya, kita bisa estimasi aja dari A sama B. Tadi kan dapatnya sekitar 3.000-an kan. Ya udah, berarti kita basiskan V awalnya itu 3.800, 3.000 berapa tadi? 934. Kalau kalian startingnya nggak 3.934, misalnya starting di 3.900, nggak apa-apa juga, nanti dapat konstannya juga akan tetap di 3.488. Bedanya mungkin nanti yang start, atau mungkin ada yang bingung gitu ya, nanti dia mungkin saya mau nyoba dari 3.000 gitu. Nggak apa-apa, nanti konstannya akan di 3.488 juga, cuma dia nanti akan naik polanya. Cuman yang membedakan mungkin antara misalnya si A menggunakan 3.000, terus si B, misalnya di sini kita nggak ada soal A dan B ya, jadi kita nggak bisa menggunakan yang ini, tidak bisa menggunakan kondisi gas ideal. Misalnya soalnya itu cuman langsung yang C ini aja, maka bisa aja di sini nyoba-nyoba aja, misalnya 1.000 gitu kan, ya bisa, cuman nanti panjang proses iterasinya ini. Panjang banget gitu. Jadi tapi pasti sih kalau saya ngasih soal di UTS akan ada nilai, ada perhitungan lain juga gitu selain yang iterasinya. Jadi iterasi itu seperti itu. Misalnya cari nilai Z, terus di sebelah sini juga persamaannya ada Z-nya gitu kan. Nah, itu kita bisa estimasi aja dulu, basiskan Z sama dengan 1. Nanti baru ketemu nilai Z akhirnya berapa. Gitu. Bisa dimengerti nggak untuk iterasi ini? Bisa, Bu. Terima Bisa, Bu. kasih, Bu. Oke. Ibu mau nanya lagi, Bu. Kalau yang nilai 13% itu persentase dari Z yang di C dibandingkan sama Z dari persamaan gas idealnya, Kak, Bu? Iya, 0,88 dengan 1 ya. Berarti 0,88 dibagi 1 dikali 100% gitu. Baru kan 100% dikurangi itu kan berarti ya. Ini bukan Z-nya, sorry. In comparison with this result, the ideal gas state value is 30% too high. Maksudnya ini volumenya ya. Volume dari perhitungan yang ini, yang gas ideal dengan ini kan bedanya cukup jauh nih. Seperti itu. Kita UTS hari Senin ya, take home test ya. Jadi nanti saya kasih soal, kalian kerjakan, baru nanti dikumpulkan. Ada pertanyaan kah untuk UTS? Materi untuk UTS-nya, ada yang mau bertanya kah?
materinya ini ya, dari awal sampai hari ini ya. Sampai chapter 4 yang tadi kita membahas panas reaksi dan seterusnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Bu, Ya. saya mau nanya, Bu. Jadi Bu, kita pelajari itu tadi Bu, dari bab 1 sampai bab 4 ya? Untuk selesainya gitu, contoh soalnya. Kenapa? Yang contoh-contoh soalnya, Bu? Iya, contoh-contoh soalnya. Tapi kan take home test ya sebenarnya jadi open book. Jadi kalian tinggal ya pelajari dulu aja. Maksudnya materi-materinya gitu kan, biar nanti pas ngerjakan bisa langsung lebih mudah. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu.